Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niputu Budi Eka Putri Handayani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Terima kasih saya ucapkan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Singaraja di kelas 11 TKJ 1 mata pelajaran Teknologi Jaringan Berbasis Luas atau WAN. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke, selamat siang anak-anak. Iya. Boleh minta sebentar untuk mengaktifkan kameranya ya. Oke. Apa kabar semuanya? Baik ya. Oke, sebelum Ibu mulai ya, kalau Ibu bilang semangat, kalian bilang semangat juga ya. Oke, semangat. Ya. Semangat juga. Ya, gimana kabar kalian selama liburan sebulan ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Jenuh nggak? Pengen kalian masuk apa enggak? Iya, iya. Mari berdoa ya. Kita bersama-sama berdoa agar cepat kembali kita bisa berkumpul lagi di sekolah belajar bersama. Iya. Oke, kita mulai saja. Ketua kelas sudah hadir di sini? Sudah, Bu. Ya, Sute, silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Ya, Bu. Selamat siang, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu. Mohon ketertibannya ya, apabila kalian tidak berkepentingan untuk berbicara, untuk mikrofonnya mohon dimatikan terlebih dahulu. Dava? Hadir, Bu. Farhan Angga? Hadir, Bu. Ferry? Hadir, Bu. Tommy? Hadir, Bu. Somanade? Hadir, Bu. Sute? Hadir, Bu. Rizky Juli Andika? Hadir, Bu. Hadir. Tony? Hadir, Bu. Nova? Hadir, Bu. Ayo. Ya. Catur? Hadir, Bu. Sumaira? Cindy? Hadir, Bu. Ya. Cindy? Hadir, Bu. Widya? Hadir, Bu. Gatan? Oke, Raditya? Hadir, Bu. Sucining? Aris Dona? Hadir, Bu. Ya, Aris Dona ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Oke, Ibu mulai pelajarannya. Ya, Ibu mulai pelajarannya. Ibu izin share screen. Sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Ibu di sini mengajar teknologi jaringan luas, berbasis luas, atau biasa disebut dengan WAN. Nah, anak-anak, di sini untuk indikator pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai menganalisis jaringan berbasis luas. Kemudian yang harus kalian kuasai di sini adalah yang pertama menjelaskan pengertian WAN, membedakan fungsi dari peralatan, kemudian menentukan jenis-jenis teknologi WAN, menganalisis peralatan WAN, kemudian bidang keterampilan kalian diharapkan membuat desain awal WAN. Itu kompetensi dasar dan indikatornya.
Kalau misalnya suara ibu kecil ataukah tampilannya masih kecil, Mohon diinstruksi ya. Siap, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, ya. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini, melalui diskusi dan menggali informasi, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian WAN dengan tepat, kemudian membedakan fungsi-fungsi dari peralatan WAN dengan tepat, kemudian menentukan jenis teknologi WAN dengan tepat, menganalisis peralatan WAN dengan tepat, merancang desain awal WAN dengan tepat, dan menyajikan hasil desain WAN dengan tepat. Oke, Ibu ingin tanyakan, kalian pernah nggak mendengar jaringan berbasis luas atau WAN? Tentang apa ya kira-kira? Belum, Bu. Belum pernah dengar. Bu. Belum pernah dengar. Oke, ya ada yang ingin menjawab? Tidak? Ya, jaringan berbasis luas ini gini, seperti contohnya perusahaan yang berada di pusat, misalkan di Jakarta, punya anak cabang di Bali. Jadi bagaimana caranya agar kantor yang ada di Bali bisa berkomunikasi dengan kantor yang ada di pusat? Itu menggunakan teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Nah, sampai di sana paham? Paham, Bu. Oke. Kemudian, manfaat jaringan berbasis luas, yang pertama itu mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Dan yang ketiga, menghemat biaya operasional. Oke, untuk model dan metode pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian untuk penilaiannya ada 3. Yang pertama penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap, Ibu akan nilai dari gerak-gerik kalian berada di room secara daring ini. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan mengambil di akhir sesi nanti untuk kalian lakukan tes formatif. Kemudian untuk penilaian keterampilan, setelah kalian melakukan diskusi melalui WA group nanti, kalian akan mempresentasikan. Nah, nanti ketika kalian mempresentasikan, di sana Ibu akan mengambil untuk penilaian keterampilannya. Oke, paham sampai di sana? Paham, Bu. Ya. Sedikit Ibu paparkan materinya ya tentang WAN. WAN adalah kependekan dari Wide Area Network yang merupakan salah satu jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat besar, seperti jaringan komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan dapat antar negara, dengan definisi jaringan komputer yang dalam penggunaannya menggunakan router dan saluran komunikasi publik. Nah, itu pengertian WAN-nya. Contohnya sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Kemudian ada tutorial WAN. Nah, tutorial WAN ini nanti ketika kalian berada diskusi WA group, nanti Ibu share ini ya. Nanti kalian silakan tes link yang nanti Ibu akan share. Itu kalian bisa menonton atau menyimak bagaimana cara merancang sebuah jaringan menggunakan aplikasi paket tracer. Nanti itu kalian pelajari secara mandiri. Oke. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan WAN. Yang pertama, kelebihan jaringan WAN. Bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas, kemudian dapat berbagi software dan resource dengan koneksi workstation, pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain, semua orang bisa memperoleh informasi update secara real time, kemudian berbagi informasi file atau share melalui area yang lebih besar. Nah, itu untuk kelebihan jaringan WAN. Kemudian kekurangan jaringan WAN, yang pertama biaya operasional mahal. Kemudian dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit,
Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Kemudian, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan bisa mengganggu jaringan ini. Kemudian yang terakhir dari kekurangan jaringan WAN, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Oke, untuk teknologi WAN, secara umum terdiri dari 3 teknologi ya, yang diadopsi oleh teknologi WAN. Yang pertama, itu adalah leased line. Leased line ini penjelasannya sudah kalian bisa baca, namun Ibu tekankan untuk leased line ini seperti jaringan point to point. Nah, jaringan point to point itu apa? Jaringan point to point adalah jaringan yang langsung antara server dengan si klien, langsung dia saling berkomunikasi. Point to point. Kalau di jaringan dasar itu ada peer to peer, langsung dia 2 arah. Kemudian yang kedua itu circuit switching. Itu adalah teknologi yang mengadopsi jaringan seperti gini. Ketika kalian menggunakan telepon, ketika kalian mengaktifkan atau memencet nomor telepon tujuan, kan sudah nyambung. Jadi ketika itu saja jaringannya terjadi saling interaksi. Ketika sudah menutup telepon sudah tidak ada interaksi. Kemudian yang ketiga, paket switching. Ini ketika si server mengirimkan sebuah data kepada pengguna, nanti di dalam perjalanan itu datanya itu dipecah-pecah terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah sampai di tujuannya akan disusun seperti data awal di server seperti itu. Nah, paham ya anak-anak tentang teknologi WAN? Ya. Apakah Ibu bisa lanjut? Bisa, Bu. Ya. Nah, sekarang silakan kalian simak di layar kalian masing-masing. Ini ada berupa topologi ya. Kira-kira perangkat apa saja yang digunakan? Ada yang bisa menjawab? Yang paling ya? Wifi, Bu. Wifi. Router, Bu. Router ya. Apa? Laptop, Bu. Laptop. Kemudian? PC, Bu. PC. PC, Bu. Terus? Menara listrik. Ya, menara. Itu tower namanya ya. Tower ya, tower. Oke. Ada lain? Nggak ada. Ya. Nah, permasalahan yang nanti akan Ibu share di Google Classroom-nya ya, di LKPD, nanti kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya untuk membahas terkait dari gambar ini. Paham anak-anak? Kelompok. Ya, berkelompok. Belum punya kelompok. Iya. Kelompoknya. Iya, sekarang Ibu bagikan. Tadi begini, untuk pembagian kelompok, kalau misalnya Ibu bagi berdasarkan nomor urut, kalian bersedia ya, kelompoknya berdasarkan nomor urut absen saja ya. Kalau nomor 1 dia berkelompok dengan nomor 2, nomor 3 berkelompok dengan nomor 4, nomor 5 berkelompok dengan nomor 6, begitu selanjutnya sampai Kelompok 2 orang ya. Iya. Iya, 2 orang. Paham ya? Oke. Ya, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Nanti saya ingin nanya, Bu. Iya, Tommy. Nanti untuk yang presentasi itu berapa kelompok, Bu? 1 kelompok aja? Iya, 1 kelompok saja. Siap, Bu. Kalau misalnya ada waktu, mungkin Ibu akan nambah. Ya, lihat situasi nanti saja. Untuk waktu diskusi berapa? Iya. Untuk waktu diskusi, Ibu alokasikan waktu 70 menit ya. 70 menit berarti kurang lebih sampai kita mulai jam 11. Pintar sekali, Tobi. Ya, jam 11. Berapa? Jam 12.40. Jam 12.40. Oke. Ya. Oke. Untuk pengerjaan LKPD nanti Ibu akan pandu di WA Group. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi di sana. Apa-apa saja yang kalian ingin tanyakan silakan. Bu,
ini maksudnya apa? Ibu, ini maksudnya apa? Nanti Ibu akan jawab di WA group yang sudah Ibu. Siap, Bu. Ya. Ada pertanyaan anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, kalau tidak untuk meet kali ini Ibu akhiri, kita akan berlanjut ke diskusi. Setelah diskusi, kalian selama diskusi buat tugasnya, kemudian di 12.40 kita akan bertemu lagi di ruangan ini, di meet ini ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, deal ya, deal? Ya, Bu. Deal. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan berdiskusi di WA group. Ibu akhiri meet kali ini, silakan menuju WA grupnya. Oke, untuk meet kali ini Ibu akhiri. Selamat siang, nanti bertemu di pukul 12.40. Silakan. Ya, Bu. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Gimana, udah makan siang? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, mantap. Udah, Bu. Ya, kalau Ibu bilang semangat, kalian jawab serentak semangat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, semangat. Semangat. Ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah kembali setelah kalian melakukan diskusi di WA Group. Untuk kali ini kita akan melakukan presentasi terkait dengan hasil diskusi kalian. Bagaimana anak-anak sudah siap? Siap, Bu. Ya. Bu. Siapa yang ingin maju pertama? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Tommy. Silakan Tommy. Oke, baik. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, saya B. Pernanda Wijaya, kelas 11 TKJ 1, dan Ferry akan mempresentasikan materi LKPD 1. Izin share screen dulu ya, sebentar. Apakah sudah kelihatan? Tommy. Diperbesar lagi sedikit, Tom. Oke, cukup. Ya. Udah, Tom. Oke. Jadi, yang pertama tujuan pembelajaran. Melalui yang pertama itu menjelaskan pengertian uang, yang kedua membedakan fungsi-fungsi dari peralatan uang, yang ketiga menentukan jenis-jenis teknologi uang, yang keempat menganalisis peralatan uang, yang kelima mengancang desain awal uang, dan keenam menyajikan hasil desain uang. Untuk bagian I dan F akan dilakukan oleh Ferry. Silakan Ferry untuk menjelaskan dan Diperbesar sedikit, Fer. Oke, sudah. Bagian saya mengerjakan bagian I dan F. Untuk bagian I, alat dan bahan yang saya perlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut berupa handphone dan jaringan internet yang stabil. Untuk bagian F, sumber data referensi, saya mencari sumber referensi dari Google. Bagian I dan K bisa dilanjutkan oleh Tommy. Oke,
Oke, terima kasih Ferry. Saya akan melanjutkan untuk bagian G dan H. Baik, jadi yang D itu uraikan langkah-langkah dalam menemukan hasil dari permasalahan tersebut. Yang pertama pertanyaannya yaitu jelaskan pengertian WAN. WAN adalah singkatan dari Wide Area Network, merupakan salah satu jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat besar, yang mencakup antar wilayah, kota, bahkan negara. Dan nomor 2, soalnya yaitu bedakanlah fungsi dari switch biasa dengan switch manageable. Baik, fungsi switch biasa yaitu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Sedangkan fungsi manageable switch menggabungkan beberapa segmen atau kelompok LAN. Switch bekerja di layer 2 dan pada model referensi OC. Device ini memiliki kemampuan lebih dibanding dengan repeater. Yang ketiga pertanyaannya yaitu tentukanlah 3 jenis dari teknologi WAN. Yang pertama ada leaf line, yang kedua ada circuit switch, dan yang ketiga terakhir yaitu ada speed packet switch. Nah, keempat, analisislah perangkat WAN yang digunakan berdasarkan gambar di atas. Yang pertama itu router, fungsinya adalah sebagai penghubung jaringan. Yang kedua tower, telekomunikasi, berfungsi sebagai menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan yang menuju ke arah lain. Yang ketiga ada komputer, berfungsi sebagai tempat mengolah data. Dan yang keempat ada antena, berfungsi sebagai memperkuat sinyal. Yang kelima, rancanglah desain awal jaringan WAN yang sederhana. Jadi desainnya kayak gini. Yang pertama itu ada server PT, server DEMA. Dua itu ada PC, PT, PCD, PC, PT, PC1, ada router, ada switch, ada PC, PT, PC2, PC, PT, PC3, dan server PT, server badan. Nah, untuk yang H itu kesimpulannya. Jadi, kesimpulan saya dan Ferry yaitu WAN sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari karena dapat mempercepat dan mempermudah arus informasi dan komunikasi. Nah, sekian saja presentasi saya dan Ferry. Selamat siang. Dabut. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Tommy dan Ferry. Untuk anak-anak yang lain, ada yang ingin presentasi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, dari tugas yang dikerjakan sama Tommy, apakah kalian semua sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, sama. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Oke, kalau sama, ya itu sudah benar ya. Jadi, dari pengertian WAN sudah dijelaskan sama Tommy, WAN itu apa? WAN itu adalah jaringan yang mencakup wilayah yang luas, geografis yang luas. Kemudian yang kedua, itu perbedaan antara switch manajemen dan unmanajemen, kan begitu ya? Ya, Bu. Ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit. Untuk switch yang unmanajemen, artinya itu switch biasa yang nanti kalian temukan di praktek TKJ nanti, itu artinya switch yang tidak bisa dikonfigurasi. Jadi, kalau misalnya switch yang manajemen, itu artinya switch yang bisa dikonfigurasi. Maksudnya, konfigurasi kalau misalnya kalian membuat jaringan yang berbeda network, itu harus kalian menggunakan switch yang manajemen. Artinya bisa dikonfigurasi, dua network itu bisa saling berkomunikasi. Kalau misalnya menggunakan switch yang biasa, itu hanya jaringan satu network saja. Jadi kalau kalian menggunakan dua network, tetapi menggunakan switch yang biasa, jadi tidak bisa berkomunikasi. Itu intinya. Paham ya? Paham, Bu.
Ya, oke, lanjut untuk teknologi. Teknologi WAN yang sudah dijelaskan itu ada 3 secara umum. Yang pertama itu adalah leaf line, kemudian circuit switching, dan paket switching. Dan penjelasannya sudah Ibu jelaskan di awal. Kemudian yang analisis perangkat berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan di LKPD. Itu benar ya, ada router, ada switch, ada tower, ada access point, ada PC atau laptop, dan PC server. Kira-kira kalian menyebutkan router, switch, access point, PC, dan yang lainnya itu wajahnya kalian paham nggak? Bisa nggak kalian menunjukkan? Coba Ibu tampilkan ya. Oke, sudah tampil anak-anak? Sudah? Sudah. Oke. Yang Ibu tunjuk ini perangkat apa namanya? Iya, ini icon untuk router. Kemudian yang ini apa? Router. Switch. Ya. Kemudian yang kecil-kecil ini? Access point. Ya, access point. Kemudian yang ini? Komputer. Nah. Ya, Bu. Ya, yang lainnya sudah. Ya, Bu. Mungkin yang kotak ini apa? PC. Ya, ini namanya server. Server. Ya, apa fungsi server? Untuk membuat pengikut. Oke, tolong dengarkan Ibu. Untuk server ini, dia berfungsi sebagai penyedia layanan yang digunakan oleh si PC client. Paham ya? Ya, misalkan kalian berada di PC ini, kalian mengakses Google. Google ada di servernya ini, gitu misalkan. Itu fungsinya si server. Paham ya? Oke, sudah lanjut ke soal nomor 5. Ya, itu yang ditampilkan sama Tommy sudah benar. Tapi nanti tugas selanjutnya, ini tugas santai lah, barang 2 minggu ataukah sebulan itu nanti ada sebuah proyek untuk merancang desain jaringan untuk WAN. Paham ya? Oke. Ya, itu pembahasan mengenai tugasnya. Untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas, Ibu ucapkan terima kasih. Nanti Ibu akan memeriksanya. Kemudian yang belum, silakan dikumpulkan tugasnya melalui Google Classroom-nya. Nah, untuk sekarang, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bu. Oh, Some. Ya, sudah Some. Silakan Some. Baik, kita akan menyimpulkan tentang materi hari ini. Jadi, WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan yang mencakup area yang sangat luas, yang menjangkau batas provinsi bahkan sampai negara, yang ada di belahan bumi lain, bahkan mencakup benua. Jaringan WAN membutuhkan beberapa perangkat yang dapat mendukung kinerja dari jaringan tersebut, seperti router, switch, access point, dan yang lain. Tanpa adanya perangkat-perangkat yang mendukung jaringan tertentu tersebut tidak dapat bekerja secara optimal, apalagi jaringan yang berbasis luas ini. Setiap perangkat memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. Namun karena adanya dukungan dari perangkat yang lain, tentu perangkat dalam jaringan dapat beroperasi secara maksimal. Dengan mengetahui cara pengujian WAN ini, kita dapat semakin mudah untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam cara mengatasinya. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Some. Ada yang bisa menambahkan? Oke, kalau tidak ada, ya benar sekali ya. Jadi kita sudah belajar mengenai apa itu WAN, kemudian perangkat-perangkat apa saja yang bisa digunakan, kemudian apa saja teknologi WAN, kemudian kalian sudah bisa menentukan rancangan awal desain WAN. Oke, secara umum proses kegiatan kita pada pembelajaran kali ini itu sudah sangat baik sekali.
kalian sudah aktif di dalam berdiskusi, kemudian untuk yang sudah presentasi sudah bagus juga, secara umum juga kalian sudah paham. Saya Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya itu kita akan masuk tentang enkapsulasi, itu materi selanjutnya. Oke, sebelum Ibu akhiri, kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Saya Bu mau nanya. Iya. Server itu kan yang saya baca ada web server sama file server, itu apa bedanya Bu? Oke, web server sama file server. Web server itu sebuah aplikasi untuk kalian bisa mengakses situs-situs wadahnya itu loh. Nanti kalian temukan itu pelajarannya di ASJ namanya, Administrasi Sistem Jaringan. Nanti kalian diajarkan, begitu pula dengan file servernya, nanti kalian diajarkan bagaimana cara menginstal web server di servernya itu sendiri. Kalau dulu itu menggunakan sistem operasi Debian. Debian berapa? Debian 8, ataukah sekarang sudah ada versi terbaru, biasanya digunakan versi terbaru. Itu nanti kalian mulai dari membuat server mini gitu intinya. Kalian menginstal FTP-nya namanya, file servernya, kemudian web servernya, kemudian ada DNS-nya, domain name server, kemudian layanan-layanan server lainnya lagi. Nanti kalian temukan di materi ASJ. Paham ya, Rian? Iya Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, kira-kira ada yang bisa memberikan pesan dan kesan mungkin untuk pelajaran kita hari ini? Bagaimana kira-kira proses pembelajarannya? Apakah Ibu terlalu cepat ataukah bagaimana? Saya Bu. Oke, Somo. Pesan. Cara Ibu menjelaskan materi sudah sangat baik, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dapat dipahami dan mudah dimengerti. Untuk pesannya dapat ditambah dengan kuis atau game-game yang lebih menarik. Oke. Ya, terima kasih ya, Soma. Yang lain bagaimana? Ada tambahan? Tidak? Bagaimana, ada pertanyaan? Tidak? Sudah. Oke, sudah. Pas ya? Oke. Kalau sudah pas, untuk pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akhiri. Ibu ingatkan kembali, setelah kalian berakhir di Meet kali ini, kalian silakan menuju Google Classroom-nya untuk mengerjakan tes formatifnya. Nanti Ibu akan share link-nya ya. Karena tadi dibuka dengan doa, sekarang ditutup juga dengan doa. Silakan, Sute. Teman-teman, selamat siang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ada permintaan Ibu satu lagi. Kalian sebelum mengakhiri, hidupkan semua kameranya. Ibu. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas partisipasinya kepada semua siswa. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tetus Tumbuna Kakak, kelas 11 ITGJ 1, nomor 35. Saya akan mempresentasikan poin G, hasil jawaban pemecah masalah. Soal, jelaskan pengertian WAN. WAN, jaringan area luas atau Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencangkup area yang besar. Sebagai contoh yaitu komputer antar wilayah, kota, bahkan negara, atau didefinisikan juga sebagai jaringan komputer membutuhkan router dan saringan komunikasi publik. Soal nomor 2, bedakan fungsi dari switch bisa dengan switch enable. Fungsi switch yaitu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar melakukan penukaran paket, meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Fungsi switch manageable, switch menggabungkan beberapa segmen atau kelompok LAN which bekerja di dua layar
pada model referensi OSI. Soal nomor 3. Tentukan 3 anak jenis dari teknologi WAN, yaitu less line, Cut switch head, packet switch head. Soal nomor 4. Analisa perangkat WAN digunakan untuk berdasarkan gambar di atas. Gambar di atas ini. Yang analisa perangkat WAN adalah tower jaringan, laptop, komputer, router, dan switch. Rancangan desain awal jaringan WAN yang sederhana. Rancanglah desain awal jaringan WAN yang sederhana. Rancangannya seperti gambar berikut ini. Ada server PT, server DMAC, ada switch, router, ada PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, dan server Kieten dan switch. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.